Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Oh iya, semuanya, perkenalkan, nama aku Talita Syahda Nabilah, mahasiswi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video kali ini, aku ingin membahas sesuatu nih. Kira-kira bahas apa ya? Nah, aku ingin membahas masalah gizi yang ada di Indonesia loh. Apa sih itu? Penasaran nggak? Tapi kalau kalian penasaran, simak terus videonya sampai akhir ya. Jangan di-skip. Nah, sebelum masuk ke video selanjutnya, bersama dengan teman-teman remaja saya yang lain, saya ingin memberikan informasi dulu nih. Kalau di video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah konsultasi dan pendidikan gizi dengan memberikan edukasi kepada remaja-remaja sekarang nih. Kenapa? Kok kepada remaja-remaja? Karena remaja sekarang itu produktivitasnya sangat tinggi, baik dari segi pendidikan maupun dari segi fisik, tentang olahraga ataupun yang lainnya. Segitu dulu ya teman-teman perkenalannya. Selamat menyaksikan video selanjutnya sampai akhirnya. Jangan di-skip, pokoknya titik jangan di-skip. Stay tune dari aku dan selamat tinggal. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Baik. Syukurlah kalau teman-teman sehat. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dimanapun teman-teman berada, baik dalam bentuk sehat fisik, sehat mental, maupun sehat hati. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak Talita Syahda Nabilah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi UHAMKA. Nah, maksud dan tujuan kakak mengundang teman-teman untuk bergabung dalam Zoom meeting pada siang hari ini ingin melakukan penyuluhan terkait masalah gizi yang ada di Indonesia. Yang kakak bahas sekarang terkait anemia pada remaja. Baik teman-teman, sebelum memulai penyuluhan, kakak mau menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, ada salam pembuka, perkenalan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, lalu ke bagian intinya, ada penjelasan terkait anemia, setelah itu ada sesi tanya jawab, setelah itu ada pertanyaan kepada kalian semua adik-adik, dan kakak akan menyimpulkan materi, dan yang terakhir mengucapkan terima kasih lalu salam penutup. Sebelum memulai topik, kakak mau tanya dulu nih, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu anemia? Kekurangan darah bukan, Bu? Yes, benar sekali. Jadi anemia itu kurang darah.
Kurang lebihnya seperti ini. Anemia atau biasa kita sebut sebagai kurang darah adalah keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal atau rendah. Sebagian besar anemia di Indonesia disebabkan oleh kekurangan zat besi, tetapi anemia bisa terjadi karena kekurangan vitamin A, B2 atau riboflavin, B6 atau piridoksin, B12 atau kobalamin, vitamin C, vitamin D, dan E, asam folat, dan tembaga. Zat besi adalah salah satu unsur gizi yang merupakan komponen pembentuk Hb atau sel darah merah yang disebut sebagai anemia gizi besi. Remaja putri merupakan kelompok risiko tinggi mengalami anemia dibandingkan dengan remaja putra, karena kebutuhan absorpsi zat besi memuncak pada umur 15-24 tahun pada remaja putri. Selanjutnya, berdasarkan hasil Riskesdas Indonesia, berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2013, prevalensi proporsi anemia pada perempuan sebesar 23,90% dan pada laki-laki sebesar 18,40%. Artinya, pada tahun 2013, perempuan mengalami masalah anemia lebih tinggi dibanding laki-laki. Dan berdasarkan kelompok umur 15-24 tahun, secara keseluruhan, prevalensi proporsi anemia sebesar 18,4%. Lalu, berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi proporsi anemia pada perempuan sebesar 27,20%. Dan pada laki-laki sebesar 20,3%. Artinya, pada tahun 2018, perempuan mengalami masalah anemia lebih tinggi dibanding laki-laki. Dan berdasarkan kelompok umur 15-24 tahun, secara keseluruhan, prevalensi proporsi anemia sebesar 32%. Jadi, kesimpulannya, setiap tahun masalah anemia mengalami peningkatan pada kelompok perempuan dan berdasarkan kelompok umur 15-24 tahun, setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, faktor penyebab anemia. Di sini ada pendarahan menstruasi yang pertama. Kenapa pendarahan menstruasi termasuk penyebab anemia? Ya, karena darah menstruasi yang keluar setiap bulan merupakan darah yang juga mengandung zat besi. Jika berkurangnya darah tersebut dan tidak diimbangi dengan konsumsi makanan yang kaya zat besi, maka wanita akan mengalami anemia defisiensi besi. Selanjutnya, ada kecelakaan. Kenapa kecelakaan juga menyebabkan anemia? Karena kecelakaan itu ada simpanan darah kan di tubuh, pasti banyak banget darah. Nah, simpanan darah itu terdapat zat besi juga dalam tubuh. Kalau kita kecelakaan terus luka berdarah, jadi kan zat besinya dalam tubuh akan terbuang. Itu yang akan menyebabkan anemia juga. Melahirkan pun juga sama seperti itu. Terus ada diet yang buruk. Saat ini banyak sekali kan remaja yang kurang pede sama bentuk tubuhnya, yang terobsesi akan tubuh yang langsing. Akibatnya banyak sekali tren-tren diet yang makan cuma misalkan 1 apel aja, dan diet-diet orang Korea itu kan banyak sekali ya. Dan pada akhirnya mereka mengikuti itu, tren itu. Tapi itu tindakan yang salah. Kenapa? Karena gizi yang masuk tidak cukup dan tidak seimbang. Mereka cuma makan 1 apel saja. Apa apel saja dalam 1 apel itu udah mengandung lemak, vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat, dan asupan lainnya? Tentu enggak kan? Tentu tidak. Nah, makanya jika ingin berdiet, tentunya harus sesuai dengan asupan kita.
Diet-diet seperti tadi akan merusak tubuh secara perlahan dan mereka juga tidak mengkonsumsi daging, yang dimana kandungan zat besi dalam daging bisa membantu mencegah anemia akibat defisiensi zat besi. Selanjutnya, ada kelompok umur. Kebiasaan tidak sarapan pagi juga berpengaruh pada penyebab anemia. Jenis kelamin, kurangnya pengetahuan, sosial ekonomi, gaya hidup, merokok, dan kurangnya aktivitas. Tanda atau gejala anemia. Yang pertama itu ada sesak nafas, mudah lelah, mengantuk, sakit kepala, gangguan pada cita rasa, peradangan pada sudut mulut yang berwarna putih pucat. Biasanya terdapat di sini. Ini warna putih. Terus pucat pada kelopak mata. Biasanya konjungtivanya juga pucat ya di sini. Terus lidah tampak mengkilap. Kuku berubah menjadi pucat. Mata berkunang-kunang, cepat marah, tangan serta kaki dingin atau mati rasa. Dampak dan komplikasi pada anemia. Dampak anemia gizi besi pada remaja itu banyak sekali. Nah, di sini ada menurunnya produktivitas kerja, lalu menurunnya kemampuan akademis, seperti jadi kurang konsentrasi dan menjadi malas belajar. Maksudnya kurang konsentrasi itu saat guru menjelaskan, kamu pikiran di mana, tapi tubuh juga di mana. Jadi konsentrasinya buyar. Terus menghambat pertumbuhan tinggi dan berat badan, menurunkan daya tahan tubuh, berpengaruh besar pada saat kehamilan dan persalinan, yaitu terjadinya abortus, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, mengalami penyulit lahirnya bayi karena rahim tidak mampu berkontraksi dengan baik, serta risiko terjadinya pendarahan pasca persalinan yang menyebabkan kematian maternal. Menurut Proverawati 2011. Selanjutnya ada komplikasi anemia gizi besi. Pada akhirnya, jika seseorang mengalami anemia namun tidak ditangani dengan tepat, akan menyebabkan penyakit lain. Nah, kekurangan zat besi berdampak buruk kepada sistem kekebalan tubuh manusia. Nanti membuat Anda lebih mudah terserang penyakit lain. Nah, di sini ada gagal jantung kongesif. Nah, kenapa gagal jantung ini menyebabkan komplikasi? Karena saat kinerja jantung menurun dan tidak bisa memompa darah ke seluruh bagian tubuh dengan baik, maka akan terjadi gagal jantung. Terus ada konfungsi kanker, penyakit ginjal, gondok, gangguan pembentukan heme, talasemia, infeksi kuman, kelainan jantung, rheumatoid, meningitis, dan gangguan sistem imun. Selanjutnya ada pencegahan anemia. Menurut Tarwoto DKK 2010, langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah anemia diantaranya adalah yang pertama, konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Lalu ada sayur-sayuran hijau. Selanjutnya, konsumsi protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe, dan lain-lain. Terus banyak makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, tomat, dan nanas. Selanjutnya, minum 1 tablet tambah darah setiap hari khusus wanita saat menstruasi. Yang keenam, konsultasikan ke dokter jika mengalami gejala anemia dan tanda gejalanya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gue nanya dah. Iya, gue nanya deh. Ya udah, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya mau nanya. Banyak gejala anemia yang karakteristiknya mirip
dengan kondisi lelah dan terlalu banyak bekerja. Jadi bagaimana tuh kita membedakannya antara kelelahan sama anemia, kelelahan biasa sama anemia. Terus boleh dari 2 nggak Kak nanyanya? Boleh, silahkan. Terus yang kedua, itu berapa batasan kadar hemoglobin yang menunjukkan seseorang itu menderita anemia, Kak? Ada lagi? Sudah, Kak. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya. Iya, Kak. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu, ingin bertanya, apakah anemia membahayakan nyawa? Baik, terima Dan ada kasih. efek sampingnya nggak, Bu? Kenapa? Dan ada efek sampingnya nggak ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni Lestari. Berapa batas kadar hemoglobin yang menunjukkan seorang menderita anemia? Di sini tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tingkat hemoglobin yang normal. Namun, pada umumnya, dokter menggunakan ukuran patokan dari World Health Organization atau WHO. Nah, tingkat hemoglobin kurang dari 13 untuk laki-laki dan kurang dari 12 untuk wanita dianggap sebagai anemia. Pertanyaan yang kedua, banyak gejala anemia yang karakteristiknya mirip dengan lelah dan terlalu banyak bekerja. Bagaimana cara membedakan kelelahan biasa dengan anemia? Nah, kedua kondisi tersebut tidak dapat dibedakan, sama-sama seperti gejala kelelahan biasa. Anemia menyebabkan kelemahan dan kesulitan dalam berpikir jernih. Namun, jangan anggap remeh jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut dalam waktu yang lama hingga mengganggu aktivitas normal. Segera periksakan ke dokter untuk diagnosis yang lebih akurat. Pemeriksaan awal dimulai dengan tes kadar hemoglobin, protein yang membawa oksigen dalam sel darah merah untuk mendeteksi apakah juga gejala tersebut merupakan anemia. Apakah anemia dapat membahayakan nyawa? Jawabannya itu, anemia dalam waktu lama dan tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerusakan jantung, otak, dan organ lain yang bisa menyebabkan kematian. Nah, risiko akibat anemia jarang terjadi pada anemia ringan dan sedang. Seseorang yang menderita anemia dalam waktu lama bisa mengalami aritmia atau gangguan irama jantung. Aritmia ini dapat merusak jantung dan menyebabkan gagal jantung hingga dapat berujung pada kematian. Namun, anemia yang berlangsung lama yang dapat menyebabkan berat yang berujung pada kematian, tidak hanya anemia. Kehilangan darah dalam itu udah. Tadi udah jawabannya. Jadi anemia itu bisa menyebabkan kematian ya jika anemia tidak dapat ditangani dengan baik. Terus pertanyaan selanjutnya dari Dita, apa efek samping dari penggunaan TTD ya? Oke, seingat saya penggunaan TTD karena Dita tidak menjawab, langsung saja efek samping dari TTD bisa berbeda setiap orang.
Ada beberapa efek samping zat besi, diantaranya masalah pencernaan seperti sakit perut, mual, diare, serta tinja berwarna hitam. Tetapi efek samping ini akan terjadi bila kita mengkonsumsinya tidak sesuai anjuran atau dalam kondisi dosis yang berlebihan. Alangkah lebih baik sebelum mengkonsumsi TTD, diskusikan dahulu kepada dokter dan tenaga lainnya di apotek sebelum membeli dan mengkonsumsi TTD. Sebelum mengakhiri penyuluhan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak, Kak. Oke, baik jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, sekarang kakak ingin tahu pemahaman kalian terkait topik tadi. Saya ingin nanya kepada Vivi atau Siti Halfiani ya. Ya. Apa saja sih tanda dan gejala seseorang terkena anemia? Sebutkan 2 saja. Setahu saya, Kak ya, kalau misalkan anemia itu tanda dan gejalanya itu kayak konjungtivanya itu putih, terus lemas, lesu, kayak gitu. Setahu saya sih itu. Yes, benar sekali jawaban Vivi tepat. Terima kasih, Vivi. Sama-sama. Oke, baik. Udah di penghujung acara, udah di akhir penyuluhan, kakak ingin menyimpulkan terkait materi tadi. Jadi, kesimpulannya, anemia atau kurang darah adalah suatu keadaan di mana darah kita kurang dari nilai normal. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan anemia, mulai dari diet yang salah, gaya hidup, menstruasi, bahkan melahirkan sekalipun. Untuk itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin B seperti ati ayam, daging, dan konsumsi tablet tambah darah, dan jangan lupa konsultasikan kepada dokter jika itu sudah sangat membahayakan. Sekian presentasi penyuluhan dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara penyuluhan di Zoom meeting ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman? Apakah materinya menyenangkan? Eits, tapi tunggu dulu teman-teman. Videonya belum selesai. Karena di akhir penutupan kemarin, aku menampilkan video edukasi terkait tablet tambah darah loh. Tertarik tidak untuk nonton? Kalau tertarik, simak terus ya sampai akhir. Dan saya, Talita Syahda Nabilah, mohon pamit dan undur diri. See you next time teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan di skip ya. Ingat. Hai girls, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus anemia yang cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita di Indonesia terkena anemia. Kekurangan zat besi menjadi salah satu masalah nutrisi terbesar di Indonesia. Dan sebagai remaja putri, kita memiliki resiko yang tinggi untuk terkena anemia. Kalian harus tahu nih, kalau zat besi merupakan salah satu zat yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Sel darah merah itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ kita. Selain itu, sel darah merah juga berperan dalam pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh di paru-paru. Jadi, jika tubuh manusia kekurangan sel darah merah, maka penyebaran oksigen akan terganggu. Girls,
kalian harus waspada karena anemia pada remaja putri seperti kita dapat berakibat pada menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan kita tidak mencapai optimal, menurunkan kemampuan fisik, dan juga mengakibatkan wajah menjadi pucat. Gak perlu takut ya girls, karena ada cara untuk mencegah anemia, yaitu kamu harus meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi, baik dari sumber hewani ataupun nabati. Jangan lupa konsumsi juga buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Dan selain itu, untuk menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh, kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD. Ini penting banget untuk remaja seusia kita. Karena di dalam tablet tambah darah terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 mg besi elemental yang dapat membantu menggantikan sel darah merah kita yang hilang. Mengapa remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, saat kita sedang mengalami haid, kita akan kehilangan darah dan zat besi yang mengakibatkan tubuh kita terserang 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Karena itu, kita memerlukan tablet tambah darah untuk mengganti zat besi yang hilang selama masa menstruasi. Apa aja sih manfaat dari mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, tablet tambah darah bermanfaat untuk remaja putri agar terhindar dari anemia, dapat pula meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, semangat, dan produktivitas. Pada wanita hamil, menyusui, kebutuhan zat besinya sangat tinggi, maka sangat perlu dipersiapkan sedini mungkin sejak usia remaja. Bagaimana cara mengkonsumsi tablet tambah darah? Untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, minum 1 tablet setiap hari selama haid. Dan makanlah makanan yang banyak mengandung V seperti ikan, daging, dan hati. Yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah adalah minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum tablet tambah darah dengan teh, susu, atau kopi. Karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang. Untuk meningkatkan penyerapan, sebaiknya kita mengkonsumsi tablet tambah darah disertai dengan asupan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu, dan lain-lain. Efek samping mengkonsumsi tablet tambah darah. Saat minum tablet tambah darah, terkadang timbul efek samping seperti perut terasa tidak enak, mual-mual, susah buang air besar, dan fases berwarna hitam. Untuk mengurangi efek samping, minumlah TTD setelah makan malam menjelang tidur. Jangan khawatir ya girls, efek samping yang terjadi tidak berbahaya dan tubuh kita akan menyesuaikan sehingga efek samping akan berkurang dengan berjalannya waktu. Simpanlah tablet tambah darah di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan juga ya dari jangkauan anak-anak, dan setelah dibuka harus ditutup kembali dengan rapat. Tablet tambah darah dapat diperoleh di puskesmas, apotik, dan toko obat, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dibutuhkan juga peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi tentang manfaat TTD pada remaja putri. Girls, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia. Ingat ya, biasakan minum tablet tambah darah selama haid untuk mencegah anemia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.